gimana sih klien kita kali ini? Gue masih belum ngerti sama ceritanya. Jadi klien kita malam ini tuh namanya Ardi. Ardi itu minta tolong sama tim karena dia mencurigai istrinya memakai ilmu. Nah makanya itu sebenarnya gue juga gimana ya? Sebenarnya gue juga agak ragu sih membantu klien kita Mas Ardi ini, cuman karena Mas Ardi ini sebenarnya udah minta tolong sama kita jauh-jauh hari, udah dari lama sebenarnya. Cuman karena gue ngerasa ragu dan dia tuh sebenarnya cuma bisa kita bantuin malam hari karena dia paginya kerja. Iya sih, waktu kita terbatas buat bantuin dia. Itu dia. Nah cuman Ardi ini belum cerita pastinya seperti apa. Mending nanti kita langsung tanya sama orangnya aja. Tapi inti permasalahannya itu ilmu. Aneh sih, gue baru denger. Ya udahlah, kita tanya aja langsung ke Mas Ardi kali ya. Ini udah janjian kan? Udah. Gue juga udah kasih tahu Mas Bas lokasinya. Kita lagi OTW ke sana. Ini pas titiknya. Nggak bisa. Itu ada ribut-ribut tuh kayaknya cuma ini. Suami saya. Jangan Coba lihat deh. Saya nggak percaya. Pasti suami istri kamu ada di dalam. mau ngapain masuk Nah rumah saya? itu bener. Itu Ardi tuh. Kok berantem sih? Itu Mana kamu? Mau ngapain? Mau ngapain? Mana istri kamu? Mau ngapain kamu? Istri kamu itu tahu dia itu udah Gak usah nunjuk-nunjuk. Bentar. Bu ini ada masalah apa sih Bu kok? Dia nunjuk istri saya, Mas. saya mau nyari istri dia. Mau ngapain? Abi, bilang sama istri kamu, dia jangan pelet suami saya. Mana buktinya? Suami saya itu udah jarang pulang semenjak dipelet sama istri kamu. Bu, maaf ya. Suami Bilang sama ibu ya. jarang pulang. Bu. Aduh, Ibu sih. Mas Suami ibu dong Mas. paham nggak? ini kamu sebagai suami tidak bisa menjaga istrinya ya. Ibu tenang. Sampai istri, Ini tangan nggak usah. Iya, Besar ibu itu. tenang dulu, ibu Istrinya, tenang Mas. dulu. Bu, ibu tenang dulu. Istrinya yang ngeganggu rumah tangga saya, Mas. Ibu buktinya Suami apa? saya, Mas, dipelet sama istri dia, Mas. Pakai pelet. Bu, hati-hati ngomong ya. Kalau malam tuh istrinya suka baca mantra di kamarnya, Mas. Emang ibu ada buktinya ngomong kayak Ada. gitu? Tunjukin buktinya, Bu. Tunjukin di sini. Saya pernah lihat. Terus dia kalau puasa, Mas, makannya cuma 3 kepal nasi putih sama air. Sebentar. Ibu ngelihat emang secara langsung. Saya pernah lihat di kamarnya dia suka kayak baca-baca mantra gitu, Mas. Ini udah fitnah, Mas. Iya, iya, Mas. Udah fitnah. Ibu tenang dulu, ibu tenang dulu. Emang setiap kali istrinya Mas Ardi mau makan itu harus laporan sama ibu Nah, dulu. saya soalnya dia pernah bilang dia lagi puasa putih. Dia puasa putih, terus kata saya puasa putih itu kayak gimana? Dengerin. Dia bilang katanya cuma makan, kalau buka cuma makan 3 kepal nasi sama air putih. Itu kata siapa? Nah, itu namanya apa kalau bukan pelet? Mas, coba. Hati-hati kalau ngomong ya, Bu ya. Ya, sekarang Saya nggak terima ibu ngomong seperti itu. Mas sebagai laki-laki sabar, Mas. Saya nggak terima, Mas. saya benar-benar bakalan laporin ini ke RT sama ke RW. Ya. Dengar ya, Bu ya. Udah. Dengar. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Mas ya. Urus suami ibu sendiri tuh. Saya nggak mau tahu. Kenapa Mas, ya. suami ibu dia selingkuh? Nih, Berarti ibu bilang tidak sama, urus suami bilang ibu. sama si Nita, jangan ganggu rumah tangga orang lagi. Udah. Itu siapa sih tetangga? Tetangga, Mas. Jadi saya dengar katanya suaminya jarang pulang. Dipelet sama istri saya. Jadi gini, Mas, ceritanya. Gini deh, biar tenang, Mas duduk dulu aja, Mas duduk dulu. Oh, itu siapa sih Mas? Jadi ceritanya gini, Mas, awal mulanya. Ya istrinya suaminya jarang pulang nih. Ah, Konon kabarnya suaminya itu dipelet sama istri saya. Gitu, Mas. Jadi emang istri saya tuh kerja di kafe, Mas. Yang saya dengar dia mempunyai istri Mas ya, dia buat melet pelanggan-pelanggan dia. Dan yang saya dengar lagi, Mbak, dia itu juga cowok. Nah,
kami sudah nikah 5 tahun, tapi belum dikasih keturunan. Karena dia juga sering pusing, bilang dulu sama saya. Keluarganya sering menanyakan tentang keturunan itu. 5 tahun kenapa kamu belum dapat keturunan? Dan saya juga cari informasi, dia itu pergi ke suatu dukun namanya Kijang. Kijang. Ya, ya. Saya coba untuk menyelidikin juga tuh. Setiap saya mau ke rumah dukun itu, saya selalu dibikin bingung, Mbak. Ya, jadi kayak orang nggak tahu jalan gitu. Mungkin itu perasaan Mas aja, mungkin karena Mas terlalu memikirkan hal-hal yang enggak, Mas terlalu percaya hal-hal kayak gitu, makanya semua hal yang terjadi sama Mas, Sebenarnya bener, Mas Mas. sangkut pautin ke hal seperti itu. Yang diceritakan ibu tadi tuh benar, Mbak. Kalau malam dia tuh suka baca mantra-mantra sendiri. Mungkin lagi baca doa, Mas. Ya itu saya nggak tahu, suka nangis sendiri. Juga puasa putih, makan nasi 3 kepel. Berarti bener yang dibilang tadi puasa Nah, putih itulah itu. Mas yang saya lagi mau selidiki. Ini Mas yang saya pernah dengar, dia juga dekat sama satu pelanggan. Ya, pelanggan dia yang di kafe. Namanya Saiful. Ya, dia kerja di bengkel. Kerja di bengkel. Ya, dia di Maria, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iya. Nah, gini Mas, maksudnya sebelum kita mau membantu Mas, tapi Mas tadi kan bilang cerita-cerita sama kita permasalahannya. Mas udah coba ngobrol sama istri Mas baik-baik, belum menanyakan yang Mas tuduhin. Sudah Mas, cuma dia nggak pernah mengaku. Sebenarnya yang diomongin tetangga Mas tadi yang marah-marah itu beneran. Ya, memang benar Mas. Cuman kan saya sebagai suami melindungi istri saya. Aib istri saya ini Mas. Nggak mungkin dong aib istri saya serahkan rumah tetangga. Iya sih, tapi Mas sudah pernah ngobrol langsung belum sih sama istri Mas menanyakan baik-baik? Pernah. Cuman ya itu Mbak, dia nggak pernah mengaku. Kalau bisa bantu saya untuk ke bengkelnya Saiful. Bengkelnya tuh buka sampai jam 7 Mas. Sampai jam Sekarang jam berapa Mas? Ini sih masih maghrib. Masih keburu Mas. Masih keburu Mbak. Biasanya dia nongkrong sama anak di situ. Gimana Mas? Bisa bantu saya? Bisa mau Mbak? Tapi Mas nanti bakal emosi lagi nggak? Insya Allah enggak sih Mas. Saya cuma ingin cari informasi aja. Ya semoga aja sih bener ya Mas, kita pegang omongan Mas ya. Insya Allah Mas. Udah kalau begitu kita bakal bantu Mas ketemu sama siapa tadi namanya? Saiful. Saiful. Ya. Di Meruya. Meruya. Ya udah, kita berangkat sekarang aja. Iya. Saya siap-siap dulu, saya ambil tas dulu. Nanti baru kita berangkat ya Mas. Oh ya udah, kalau gitu kita tunggu ya. sini aja. Ya. Yakin? Kamu sendiri kan kayak gitu permasalahan. Gue gak yakin ya sama permasalahan kali ini. Kamu udah bilang nggak ya? Gue juga sebenarnya nggak yakin. Cuman karena kita udah ngambil ya udah. Ya. Oh udah. Atas dah. Oh ya udah. Oh ya udah, mari. Coba deh Mas, ceritain sama kita. Kedekatan tuh apa? Gimana? Jadi gini Mas, saya dengan teman. Ini Saiful ini salah satu pelanggan. Pelanggan? Iya. Kafe yang istri Mas kerja? Iya, yang teman saya kerja, istri kerja. Terus ya, dia tuh sempat deket juga sama Saiful. Tapi setiap saya mencari dia tuh seolah dia tahu kalau saya mau datang ke situ Mas. Itu yang bikin saya bingung. Ada apa ini? Dan jadi udah kayak kontek-kontekan sama istri saya gitu loh Mas. Secara kebetulan. Bukan secara kebetulan. Kok Mas malah bisa nunggu istri Mas kontak-kontakan sama nama Saiful? Nah, setiap saya datang kok gitu Mas. Ya mungkin kebetulan aja kan bisa. Ini bukan sekali 2 kali loh Mas saya ke situ Mas. Saya sering banget setiap mau ke situ pasti dia menghindar. Ya udah kalau gitu kita coba aja langsung ke sana. Kita buktikan aja. Saya ya. minta bantuan Mas. Lah, cari informasi. Itu yang namanya Saiful Mas. Aku Yang lari lagi di Mas. motor. Iya, itu dia orangnya. Saiful! Hei, mau lari kemana kamu? Saiful, mau kemana? Saiful!
dulu. Hei, mau kemana? Mau kemana, Kak? Sini aja deh. Apaan nih? Malah lari. Apa? Kamu tahu mana istri saya? Kamu sembunyikan di mana istri saya? Siapa istri? Istri aku, Nita. Gue emang dekat sama Nita. Dan gue udah beberapa kali sering main ke kafe tempat dia kerja. Berarti lu sering main ke kafe dong? Gue emang sering main ke kafe. Tapi lu sempet deket kan sama istri aku? Sampai lu sempet deket? Deket kan sama istri aku? Tenang dulu, Mas Ardi, tenang dulu. Lu kenapa tadi lari? Kalau misalnya lu takut sama gua, Gue gak takut. sekarang bini gua lu taruh di mana? Lu sembunyikan di mana? Biar dia jelasin dulu, tenang dulu. Saya udah emosi mas, lihat dia mas. Iya, kita juga ngerti. Kalau lu nggak ada masalah, kenapa lu tadi lari? Ini dia nanya istrinya di mana. Lu kan tadi bilang lu deket sama istrinya. Gue emang pernah dekat sama istri Delan. Dan gue gak tahu kenapa gue bisa dekat sama istri lu. Padahal gue itu udah punya istri. Terus lu ngapain deketin istri gua? Kata teman gue, istri lu tuh pakai ajen. Fitnah, lu jangan fitnah. Emang itu kenyataannya. Lu juga jangan Lu tahu mancing dari dong. siapa istri gua punya tanya? Siapa? Siapa? Temen gua. Tenang. Mas Ari tenang dong. Lu tau dari siapa? Teman. Temen gue. Siapa? Tunjukin masin dia. Sekarang di mana istri gua? Lu curiga dia bohong. Gue terakhir ketemu sama istri lu itu di hotel. Apa? Di hotel? Lu apain gini gua di hotel? Tenang dulu. Lu apain? Mas Ari, tenang dulu. Dia udah bawa istri saya ke hotel, Mas. makanya biar Lu dijelasin. apain? Dulu ya. Katanya baik-baik. Dia kan bilang cuma ketemu di sana. Tapi, aduh, Mas, kalau di hotel diapain lagi sama dia nih, Mas? Mas, jangan sultan dulu dong. Udah Itu beneran. dijelasin. Cuman ketemuan di sana. Gak ada aneh-aneh di sana. Gue 2 minggu yang lalu ketemu sama dia dan sekarang gue gak tahu dia di mana. Gak mungkin lu bohong sama gua lu. Lu bohong sama gua lu. Mas Ari, tenang dulu dong. Kan tadi Mas Ari udah janji sama kita nggak bakal kebawa emosi. Sekarang saya tanya sama Mas. Kalau Mas kepancing emosi, kita nggak akan bantuin Mas. Saya minta maaf. Tapi lu beneran kan? Ketemu di hotel cuma... Lu gak bohong kan? Lu gak bohong kan? Udah. Lu gak bohong ya? Awas lu ya, bohong lu ya. Udah. Awas lu ya, bohong lu ya. Lu bisa tenang dulu nggak sih? Malah emosi ke bawah kayak gitu tadi, teriak-teriak. Sekarang gini Mas, kalau udah di hotel diapain Mas? Kan tadi udah dijelasin. Ya iya tahu. Namanya perempuan, istri saya dibawa ke hotel sama laki-laki lain. Diapain itu? Lah kan dia udah ngomong kalau di sana tuh cuma kebetulan ketemu aja. Ya dia Mas, tapi kan kita boleh dong curiga. Saya udah bilang sama Mas ya dari awal ya. Kalau Mas kebawa emosi, kita nggak akan bantu Mas loh. Masnya udah bilang sama kita kalau dia bakal sabar, dia nggak bakal kepancing emosi. Kita pegang omongannya. Udah Mbak, Mas gini aja deh. Saya mohon maaf Mas, tolong bantu saya. Untuk yang sekali ini aja lagi. Mohon maaf Mas, saya Mas. Ini ada info satu lagi Mas. Kedekatan istri sama namanya Johan Mas. Dia tinggal di Cipulir. Ini Johan siapa lagi? Nah, itu saya nggak tahu Mbak. Pokoknya rumahnya di Cipulir aja. Saya banyak kok bukti-buktinya Mbak. Mas, nih foto-fotonya. Foto-foto dia, kemesraan dia segala macem. Ada semua Mas. Yo, Fatih aja yang... Yo, enggak. Enggak. Ini Mas, buktinya ada. Udah, Mas, Ya udah deh. saya kan udah minta maaf Mas kemarin. Saya minta maaf. Saya mohon maaf Mas. Saya mohon maaf. Tolong bantu nih Mas. Ini buktinya ada. Yaudah. Yo, emang ini buktinya udah ada, Yo. Kita bantu aja dulu, kenapa sih, Yo? Ya udah. Cuman Mas kali ini harus janji. Oke, saya akan janji. Yaudah, berarti ini sekarang kita mau ketemu sama si Johan. Johan di Cipulir dia. Sekarang kita udah sini. Gimana, mau lanjut sekarang? Masih ada. Udah lah. Ya udah. Mana, Mas? Yang mana nih rumahnya? Yaudah, yuk.
istrinya Johan mana ya Pak? Makasih ya Pak ya. Oh, biru ini apa ya? Siapa? Oh. Johan mana? Ini ada apa ya? Saya istrinya Johan, masnya ada urusan apa? Kamu istrinya Johan? Oh, Johan ada di rumah nggak? bentar Mas. Ini kayaknya nggak enak ngobrol di sini saja. Sini dulu deh, Mak. Boleh, Pak? Ngobrol di sini, Mak. Enak. Kebetulan suami saya lagi lembur, terus masnya ada sama ini, kenapa rame-rame kamera gini? Lembur. Itu akal-akalan suami kamu aja. Iyalah, kamu tahu nggak suami kamu itu mana? Dia bukannya lembur, main perempuan tau. Pasti siapa ya? Jangan asal nuduh suami saya kayak gitu ya. Mau bukti? Jangan nuduh suami saya enggak ya. Suami saya lagi lembur kok. Kamu perlu bukti. Mana buktinya? Suami kamu. Ya udah kalau gitu main tunjukin perempuan. saya buktinya. Ini juga kenapa rame-rame kayak gini datang-datang ke sini? Mbak tenang dulu, biar dijelasin dulu. Oke? Coba dijelasin. Buktinya, Mak. Suami kamu tuh jalan sama Mita. Kita siapa? Istri aku. Kasih saya bukti dong. Foto-fotonya dia lagi mesra sama Mita. Bukti. Kamu cuma diakalin aja sama suami kamu. Sebenarnya memang saya udah mulai curiga dengan suami saya belakangan ini. Karena saya sempat lihat WhatsApp-nya dan dia janjian dengan wanita lain. Siapa lagi Mbak? Mas kalau bukan Mita, istri saya. Tapi kan belum tentu, Mas. Ini buktinya sudah ada. Iya. Iya. Mbak kenal nggak sama Nita? Yang namanya Nita? Nah, saya tahu nama itu, tapi saya tidak tahu orangnya yang mana. Kalau gitu, Mas dan timnya semuanya langsung sampai suami saya di kantor. Di mana kantor? Saya butuh alamatnya. Iya, ada di daerah Slipi, Jakarta Barat. Dari Slipi, Jakarta Barat. Ini aja deh. Mbak, saya minta alamat pasti kantornya, Mbak tulis di sini biar kita nanti langsung sana. Nah, ini alamatnya barang. Oke bos, kita cari ke sana Mas. Yaudah kalau gitu kita langsung sana aja. Kasih ya Pak ya. Sip, Oke, bentar Mas. Mas, ini kan udah malam. Dan jam segini kan juga orang kantor pasti udah pada pulang kan. Tapi kita coba dulu Mas, apa salah? Bukan begitu. Kan tadi Mbaknya bilang lagi apa tadi? Lembur kan? Nah, kalau lembur kan berarti masih ada di kantor Mas. Pertanyaan saya, kalau Mas datang ke sana, apa mungkin Mas diizinin masuk sama security-nya? Tapi ini kan udah malam, Mas. Takutnya kalau kita ke sana, kita malah diusir. Iya, tapi kan apa salahnya Mas? Kita minta izin sama dia kan. Masa cuma cuti hari ini aja, tetap kerja Mas. Tapi ini udah cukup larut, Mas. Ya kita coba lah Mas, apa salahnya Mbak? Mas yakin mau coba dulu? Insya Allah, saya yakin. Kita coba. Ya udah kalau gitu, kita cobain aja lah ya. Lanjut ya. Ya. Tapi Mas Ardi ini udah pernah coba selidiki sendiri Mas Johan ini. Belum sih Mas, kalau Mas John sama kalau saya kan sudah. Terus nih Mas Ardi bisa dapat foto-foto Johan tuh dari mana? Iya. Dari kawan. Hah? Dari kawan. Jadi dia sempat ketemu istri saya dengan Johan dan dia kirim foto ke saya. Oh, kedekatan istri saya dengan Johan. Makanya saya minta tolong ya dibantuin nih cari si Johan ini. Bos. Oh gitu. Karena kamu sudah lihat sendiri kan foto-fotonya. Foto mesra dia. Iya. Ya mungkin aja mereka cuma sahabat kan bisa aja kan. Iya, tapi kalau sahabat nggak sedekat itu kan Mas. Iya. Kan dia juga udah tahu dia punya suami kan. Tapi kan Johanna juga udah punya istri. Nah, kalau udah punya suami, udah punya istri, kalau dia masalah itu apa namanya, Pak? Kalau nggak selingkuh. Iya juga sih, soalnya tadi istrinya Johan juga nggak terlalu paham, juga nggak terlalu kenal sama si Nita kan ketika Apalagi disebutin. kan dia sering lembur katanya kan? Iya sih, cuman ya sebaiknya kita jangan suzon dulu Mas. Ya, saya sih nggak setuju, Mas. Iya. Cuman kan karena ngelihat bukti-bukti di foto ini kan wajar dong. Saya sebagai suami seujung sama Curiga istrinya. boleh, cuman suzon jangan Mas.
takutnya nanti fitnah. Itu aja sih. Sebenarnya sih bener sih Mas, cuman kan pemikiran suami kan pasti macam-macam Mbak. Ya oke deh, tapi ini nih, saya takutnya kalau misalnya ntar ketemu Johan, apalagi ini kondisinya udah pada capek kan, udah malam kan, jangan sampai ribut lagi kayak tadi Mas ketemu Mas saya. Ya mudah-mudahan sih salah paham ya Mbak ini ya. Cuman kalau sampai lihat dia sama istri saya, Ya udah mending kita nanti lihat aja langsung. Oh, udah sampai. itu Mas. Si Johan, Si Johan. yang perempuan, si Nita itu istri saya Mas. Bentar dulu. Mas yakin itu? Yakin saya Mas, itu yakin. Itu kan udah jelas bener Johan. Dia kan mau jalan nih. Mending kita ikutin dulu aja. Oke? Mas ikutin ya, Mas. Iya, iya. Tapi beneran sama Itu cewek. dia, Mas. Tapi beneran sama cewek itu ya? Iya, siapa lagi pun si saya Nita. Bentar dulu. Kalau menurut bentuknya ini. Tapi kan dia pastinya ngubur kan Mas. Ngubur. Ya, tapi kan kita nggak tahu juga. Coba kita ikutin aja dia kemana Nah, Mas. maksudnya kan tadi nggak terlalu jelas. Belum tentu juga itu istrinya, Mas. Bisa aja dia orang lain kan? Atau malah mungkin temannya Johan. Ya coba kita ikutin deh. Dia kan belum kemana. Ini belok kanan nih. Ikutin aja Mas. Itu kemana tuh dia? Kurang bagus. Ini malam yakin kita mau terus ini. Apa, Mario? Ya, nggak apa-apa lah. Kita ikutin lah. Kita ikutin aja mereka mau kemana. Kan ini nanti bakal ketahuan nih istrinya bener atau bukan. Kalau emang istrinya, kita bakal langsung tahu. Iya, biar nggak suzon terus. Kasihan Johannya nanti kalau misalkan itu betul yang mana. Nggak benar diangkat Mas. Kalau saya hubungi di reject mulu dia. Bapak cobain aja sekarang, Mas. Cobain ya. Ya, cobain aja sekarang. Siapa tahu diangkat. Tuh Mbak, nggak diangkat Mbak. Dimatiin HP-nya. Iya. Ini kan berhenti tuh. Mas, berhenti. Tadi Mas. Ini tempat apaan sih, Mas? Kayaknya hotel deh Mas. Ini kayak homestay, kayak penginapan gitu sih. Kenapa nih? Bener kan Mas? Pasti dia akan check in sebentar Mas. Bentar dulu. Jangan kebawa emosi dong. Jangan suzon kayak gitu dong. Dilihat dulu. Dia kan Iya. Kenapa kan? bener kan? Dia belok kan? Dia belok kan Mas? Mas tenang dulu. Bentar Mas, saya kejar dia Mas. Tuan. Lu apa-apaan lu? Lu bawa istri gua mau bawa kemana kan? Tenang dulu. Istri lu mana? Itu lu bawa istri gua. Astagfirullahaladzim. Kasar banget sih. Itu siapa tuh? Lu lihat. Biasa aja. Enggak, lu yang biasa aja. Itu istri lo Ngapain tadi bukan? gua, bukan istri lu. Lu sekarang tenang deh. Lu tadi udah ngomong ya sama gua, lu bakal tenang. Sekarang lu lihat kayak begitu marah-marah, lu tonjok orang kayak begini. Iya, maaf Mas, ya maaf Mas. Nah, apa-apa, lu udah janji tadi ya. Saya terbawa emosi Mas. Maaf. Mas ini kan Mas Johan kan? Iya, benar baik. Johan. Bener kan, lu Johan? Benar, gua Johan. Lu berhubungan sama istri gua kan? Istri lu siapa? Nita, lu tahu gak Nita? Lu jangan sembarang ngomong ya. Lu masih nggak ngaku lu. Mana buktinya? Coba. Lu mau lihat nih? Lihat nih. Ini foto-foto lu kan? Sama istri gua? Emang, dulu gua pernah berhubungan sama Nita. Tapi, setelah gua tahu dia gua jauh dari Nita. Nah, lu jangan fitnah istri gua lu. Pakai lu sendiri kan yang deketin. Emang benar. Nita pakai ilmu.
Kalau lo nggak percaya, lo temuin aja tuh dukunnya. Buktinya mana? Mas Ardi. Kalian berdua tenang. Lu ngomong tenang, lu ngomong pelan-pelan, jangan kebawa emosi lu juga. Maksudnya apa dukun tadi? Kan bukti ada, Mas. Iya, dijelasin dulu. Tadi lu Gini Mas. Iya, kita punya dukun. Kalau nggak salah, nama dukunnya Ki Jali. Lu tahu tempatnya? Gue tahu tempat Istri gue, lu tahu tempatnya nggak? tempatnya ada di daerah Tanjung Priok Mas. Tanjung Priok. Iya benar. Benar, posisinya di dekat pasar. Gue tahu ya cuma itu sih informasinya. Berarti lu pernah nganter ya? Ah udah, gue nggak ada urusan lagi sama lo. Gue mau pergi. Kok kita jadi ke sana? Kalau saya sendiri mungkin nggak bisa. Terlalu bingung saya. Kita kan nggak mungkin lanjutin perjalanan hari ini. Gimana kalau kita lanjutinnya besok aja ke rumahnya siapa? Ki Jali. Jali. Ya. Jadi masih istirahat juga. Nggak masalah Mbak. Sekalian saya bilang tenang juga. Kita antar pas aja dulu gitu ya. Mas Mario kenapa Mas Mario? Yang mending kita speed mobil ya, gua naik mobil di belakang. Mas, Apaan sih? Enggak, Mas kenapa Mas? Mas, Nah, Fatya sama Mas Ardi naik mobil depan. Enggak. Enggak apa-apa. Mas Mario. Mas. Saya sekali lagi minta maaf. Mas. Tadi kan sudah berjanji sama saya bahwa saya tidak akan emosi lagi. Kan udah beres juga hari ini kan ya. Ngapain sih kita ribut segala? Emang gua kenapa? Gua nggak ribut, gua biasa aja gua di mana. Tapi Mas Mario beda sama yang tadi loh. Nggak boleh gitu dong. Kalian apa? Masa dibohongin? Ini kan Saya minta maaf Mas. kemarin Mas, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf Mas. ya gini, kalau misalnya emang mau split mobil nggak apa-apa, tapi maafin dulu. Kalau emang mau split mobil nggak apa-apa, tapi maafin dulu. nggak usah Mas, marah-marah. Allah aja maaf murah loh Mas. Maaf ya Mas Mario. Kasih. Saya udah minta maaf Mas. Masalahnya di sini saya bukan Tuhan, Mas. Saya nggak bisa menentukan siapa yang perlu dimaafkan dan nggak dimaafkan. Maka dari itu Mas, saya udah minta maaf. Mas Mario. Kok Fatya aja deh, saya naik mobil lain aja. Tolong, Bisa. Saya udah minta maaf Mas. Mas Mario masih bantu saya kan? untuk gini aja deh, kalau misal nanti Mas nggak mau melanjutkan pencarian, Mas sama Fatya aja. Oh, Semua kelar kan? kenapa sih? Ya biasa aja. Mas, saya tulus Bukan gitu. Kenapa udah ada ini? Kenapa sih? Lu jangan dorong juga dong. Lu biasa aja. Minta maaf juga di. Mas, saya udah minta maaf nih Mas. Saya minta maaf. Mas, Ya emang gua marah, gua biasa aja. Justru kalian nih mancing-mancing. Mas beda. Tadi kan kita sudah ngobrol baik-baik. Ya udah gua maafin. Oke, kelar semua. Yuk, balik aja yuk. Ya udah, kalian naik mobil depan udah. Ini apa? Gua naik mobil Kita belakang. bareng aja. Nih, Mario kenapa sih? Mas, saya udah minta maaf. Ya udah. Balik. Ini apa? Udah lah. Ya udah masuk ayo. Ya udah masuk. Ini udah deh, nggak usah pada emosi. Kenapa sih? Yo, Iya, saya kan juga udah maafin. Wah, udah salah. Ayo, Mas, cepetan aja. udah deh gini, mendingan kita sholat dulu deh. Kita kan belum sholat kan? Ya kan? Biar semuanya juga lebih tenang. Mendingan kita sholat. Gimana? Yuk. Biar lu juga tenang ya. Ya? Ya sholat yuk. Semuanya, Mas Bas, kita sholat dulu aja ya, cari masjid ya.
pergi. Bentar. Mbak, Kenalin dulu. Saya Mario, ini Saya Fatia. di sini gini Mbak, kita bentar aja. Kita ini cuma pengen nanya perihal masalah suami Mbak, Ardi, iya. Bentar aja Mbak. Malas gimana? Capek Mbak, tenang dulu. Mau kemana kamu? Apa-apaan sih? Main pergi aja kamu. Aku suami kamu. Mau pergi tuh izin sama suami. Orang mau kerja kok dilarang. Kita mau kemana? Apaan sih? Kan mau kerja. Kita. Ini suaranya apa? Kamu mau kemana? Mas, bantu saya mas. Bantu saya ngejar dia mas. Mobil mas di mana? Kenapa dikejar dia Mas? Itu mobil. Ayo mas. Mana mas? Itu maksudnya kenapa dikejar sih Mas? Bukannya mau kerja? Saya mau cari dia mas. Saya mau cari dia. Mana dia pergi ya mas? Sini, masuk. Bentar dulu. Hilang. Iya, kita ngerti. Cuma Mas jangan kayak begitu dong. Nanti kalau tadi istrinya kenapa gimana? Kalau udah kita kejar, kita kehilangan jalan ya mas. Iya kita kejar, cuman Mas tolong jangan kasar. Takut istrinya Mas Saya bukan yang kasar mas. Kita kehilangan jejak kan mas. Yaudah, kita berangkat sekarang ya. Katanya mau ke tempat kerjaannya, Mas juga tahu dong pasti. Nggak mungkin kehilangan jejak juga. Yuk. Ayo Mas, Bas ya. Gak ada apa-apa Mas. Udah deh Mas, mendingan duduk aja. Jadi kita mau ke rumah Kijali kan ini. Perasaan saya ada yang ikut aja mas. Ini perasaan Mas aja nggak ada apa-apa. Biasa aja kan? Nggak apa-apa. Bisa lanjut. Kamu bisa berdiri sebentar. Ngapain Mas? Saya pengen. Kita ada yang ikutin. Ya ada, orang semua juga bilang gak ada apa-apa. Iya kan? Lah, kenapa nih mobil? Ya. Loh Mas, apaan sih? Ini ngapain? Mas, Nggak ada apa-apa, kita sendirian dari gimana tadi. kok Mas? Mas lihat kan mas. Ya buktinya kalau dia ngikutin, dia berarti dia nggak ngikut aja. Kita kan bisa ngerasain kan mas. Coba Coba dicek Mas, Mas. Bisa ngerasain kan mobil. Ya mobil kan belum tentu tapi Perasaan saya apa? Saya aja merinding. Ini bisa. Enggak, saya biasa aja nggak mau ngerasa apa. Emang tempatnya sepi sih, cuma benar Mas lupa. kita duduknya di sini Mas. Dirasa Gimana Mas mesinnya? Normal. Normal tapi kok tadi kayak gitu sih? Tapi kan tadi masih bisa ngerasain sendiri kan. Mobilnya ngadep kan. Kok aneh sih? Ini masih nggak enak. Ini gue juga, ini bisa nyala nih. Ini nyala mobil ah. Kita nggak enak deh. Udah mending kita jangan berpikiran aneh-aneh, jangan berpikiran negatif. Udah mending kita istighfar, kita doa aja dengan dirinya. Sama dalam diri masing-masing aja. Banyakin istighfar, ingat Allah. Jangan terbawa negatif mulu, kenapa? Enggak, ini gue taruh aja. Ya doa aja ya biar aman nih. Ini kita baca Al-Fatihah. Yuk. Kita harus jalan aja yuk. Udah, kita lanjut. Udah malam ya. Ayo Mas, Mas. Yuk.
Iya, masa lewat. Suasananya sepi ya, sepi ya Mas. Dulu juga punya kejadian kayak ya, tapi kan juga jelas. Cuma perasaan aja, nggak ada apa-apa. Cuma ini bingung ya, gimana namanya kejadian. Heeh. Iya, Ini udah lewat kita pasar kan? terpaksa mereka udah lewat. Tapi kan kalau saya kesini sendiri nggak pernah ketemu Mas. Pasti nyasar. Dua kali ya kita mau sini. Tadi alamat yang dikasih kita pasar Mas. Kita tanya dulu deh. Siapa tahu. Mudah-mudahan ada orang di luar sini yang kita tahu. Ini nggak ada orang sama sekali yo. Coba hubungin aja Pak ya. Halo Nay, lu udah nemu ini belum rumahnya Kijali. Kijali? Gue sih udah dapet ini di apa dekat apa sih warung Indomie rebus itu dekat Kelontong Rokok konten. Tapi gue kalau lagi coba ini lagi nih pastiin rumahnya. Tapi sih kayaknya sih yakin ini rumahnya nih jali itu. Serius lo? Iya iya. Spesial banget ya. Spesial sama kita aja. Emang lu udah di mana? Ini gue udah di pasar Tanjung Priok. Soalnya kita muter-muter dari tadi. Oh dari situ deket tuh. Ntar lo habis ada pertigaan. Terus lo lihat ada kelontong rokok, ada apa kios. Nah, di situ lo tunggu di depan. Bener sih, masuk gang sini kan lurus. Ini tinggal dikit lagi Mas. Iya, titiknya di depan kita nih. Ini kayaknya udah nyampe deh yo. Iya, bener. Udah di sini. Sini nih. Kayaknya harus yang mulai mana? ini deh. Coba maju dikit Mas. Kelihatan semua. Hah? Kenapa? Rame. Udah. Sini. Oh iya. Serius? Coba lihat tuh muka dikit apa ya? Tempat prakteknya kali Mas. Jangan-jangan termasuk pasien ya? Jam segini masih rame. Oh itu kayak istri saya Mas. Iya tuh. Beneran tuh istri Mas? Iya. Berarti bener ini tempatnya. Iya. Yaudah ya. Yaudah ya, pergi ya. Sardi. Kita, Mas, kamu ngapain kesini? Kamu ngapain kesini? Kedukun ini ngapain kamu? Iya, Udah ngomongnya. Mas gak tahu aku kesini buat apa. ngapain lagi kalau kamu nggak kesini dari buat ngeliat laki-laki? Guys, kamu puasa putih, Terus salah puasa, salah. minum air putih aja, Terus salah puasa. makan nasi cuma 3. Buat apa lagi kamu? Mas jangan berpikiran negatif terus, Mas. Ya sekarang kalau aku berpikir kamu negatif, buat apa coba? Kamu pergi. mending Mbak kita jelasin deh sama Mas Ardi sebenarnya ada apa sih Mbak? Coba kamu jelasin. Kamu nggak pernah jujur sama aku. Ya iyalah, aku harus tahu. Kamu pergi nggak izin sama aku harus tahu. Kamu pergi ke dukun ini ngapain coba? Ini bukan dukun. Terus apa? Menurut kamu apa ini? Ya, ahli pengobatan alternatif. Coba. Aku kesini. Aku kesini buat berobat. Aku kesini buat terapi. Terapi apa kamu? Kamu nggak pernah jujur sama aku. Mas tenang dulu deh. Mas tenang dulu. Kamu nggak pernah jujur sama saya, Mas. Biar dijelasin maksudnya terapi apa. Jangan-jangan istri Mas sakit. Ini penyakit, Mas. Terus kenapa nggak pernah dengerin penjelasan aku
Penyakit apa, Mak? Gue sakit. Sakit apa? Jujur sama aku. Aku punya penyakit payudara, Mas. Jujur sama aku dari dulu kalau kamu punya penyakit. Mas, coba deh, Mas, penjelasan. Selama ini Mas kenapa saya nggak boleh dengar penjelasan? Jujur sama aku. Bukan aku nggak jujur. Setiap aku cerita, Mas selalu beranggapan negatif, Mas. Aku sayang sama kamu. Dan aku cinta sama kamu. Gak mungkin kalau aku gak suka, gak sayang sama kamu. Kita bawa ke dokter. Biar lebih bagus di sana pengobatannya ya. Ya, apa ya? Aku juga minta maaf ya. Selama ini sudah kamu yang banyak. Ternyata selama ini Mas Ardi cuma salah paham. Apa masalahnya? Cuman apa ya, kurangnya rasa percaya aja sih dari Mas Ardi ke Mbak Nita. Kan? Iya sih, Mas Ardinya terlalu banyak negatif thinking, ibu istrinya yang enggak. Coba aja kalau Mas Ardinya bisa lebih tenang, coba mendengarkan hati ke hati, pastinya akan begini jadinya. Sebenarnya selama ini tuh malah nyembunyiin penyakit. Kan sebenarnya biar suaminya nggak khawatir kan. Mungkin bisa jadi. Ya, semoga aja kita bisa mengambil pelajaran dari yang ini. Dan masalahnya Mas Ardi, memang kita harus komunikasi, coba mendengarkan suami istri. Ya, semoga aja Mbak Nita bisa nemuin penyembuhan buat penyakitnya dia sekarang. Kita doakan aja yang terbaik. Kita pamit. Ya udah Mas Ardi. Sekarang permasalahan Mas Ardi udah selesai. Itu kita pamit aja ya. Saya juga terima kasih Mas Mario sudah banyak membantu saya. Iya, sama-sama ya. Sampai. Iya. Makasih Mas Ardi. Makasih ya, semoga ya, jangan ribut-ribut lagi ya Mas ya. Mbaknya cepat sembuh ya Mbak ya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu aja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina